Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa di video pembahasan mengenai soal PAS TIK kelas 8. Ya, ini semoga nggak blue screen lagi ya Allah. Saya sudah sedang lelah ini. Oke, dari tadi tuh error melulu. Ya, ya. Untuk absensinya nanti silahkan masukkan nama dan nomor absen, nama dan kelas ke kolom komentar ya. Jadi absensinya sekali lagi silahkan tulis nama dan kelas di kolom komentar gitu. Dan untuk pertanyaan nanti juga bisa silahkan ditulis di situ. Kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisanya dan senganggulnya sama secepatnya ya. Tuh. Kemudian untuk yang remedi nanti juga saya akan sampaikan di situ, saya tulis. Nah, nanti untuk nama-nama yang masih di pin di situ, ada namanya di situ berarti belum remedi gitu ya. Yang sudah remedi nanti saya update terus. Gitu. Oke, baik kita langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi di soal PAS TIK ini, untuk kalau kalian jeli mengamati, itu jadi kemarin kita waktu membuat ini, menyusun soal ini, itu dibagi menjadi beberapa kelompok soal, gitu ya. Jadi untuk kelompok soal yang pertama itu pengetahuan umum, itu ada di buku TIK kalian. Tuh. Kemudian blok yang kedua itu mengenai hardware ya. Hardware semuanya, pokoknya mengenai hardware. Waktu pertama kali saya masuk kelas, yang bawa CPU ke kelas itu menjelaskan itu dari itu semua soal-soalnya. Gitu ya. Oke, kemudian setelah hardware, ini ada jaringan. Di jaringan ini khusus untuk kelas 8. Untuk kelas yang kelas 7 sama 9 nggak ada. Gitu. Ya. Oke, kemudian blok selanjutnya yaitu mengetik 10 jari yang kalian lakukan setiap kali jam pelajaran di lab. Kemudian yang terakhir yaitu Microsoft Excel. Gitu. Nah, untuk sedikit penjelasan kenapa saya memilih Excel, karena kalau kalian menemukan di mentor-mentor lain atau ustadz-ustadz lain yang mengajarkan mengenai Microsoft Office itu biasanya urutannya itu diawali pertama biasanya Microsoft Word, dan selanjutnya Microsoft Excel, selanjutnya Microsoft PowerPoint gitu. Umumnya begitu. Nah, kalau saya berpikirnya lain, karena apa? Karena menurut saya Microsoft Word itu nanti bisa nyambil. Maksudnya nyambil gimana? Tool-tool yang ada di Microsoft Excel itu untuk pengaturan penulisan, maksudnya tata cara setting tool-toolnya untuk kepenulisan itu hampir sama, ya bisa dikatakan sama sih dengan yang ada di Microsoft Word. Gitu. Ya, jadi nanti ketika kalian sudah terbiasa tool-toolnya, jadi ini juga ada di Microsoft Word persis seperti ini. Ini kemudian ini gitu. Cuma posisinya aja biasanya ada beberapa yang kurang sama letaknya. Tapi icon sama segala macamnya biasanya sama. Gitu. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah biasa dengan Microsoft Excel, kita tinggal penyesuaian sedikit menggunakan Microsoft Word itu insya Allah bisa gitu ya. Kemudian Excel sendiri dia lebih ke depannya mungkin bisa karena
untuk pengolahan data itu enak sekali Microsoft Excel. Jadi untuk gambaran ke depan itu lebih asik gitu. Oke, nah langsung masuk ke pembahasan soal ya, satu persatu. Ini semoga nggak terlalu lama dan nggak error lagi ya. Saya sudah lelah bolak-balik error melulu. Oke, nomor satu program yang berisi perintah-perintah untuk menjalankan sebuah komputer dan mengolah data disebut apa? Software. Nah, kenapa software? Oke, kita jelaskan sedikit-sedikit satu-satu ya. Software, dan freeware itu apa? Freeware itu kita ambil dari potongan katanya where ini. Where itu adalah perangkat. Nah, kalau kita potong soft berarti perangkat yang soft. Soft itu apa? Lembut atau halus atau lunak gitu bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita gabung adalah perangkat halus. Ya, umumnya yang dipakai adalah perangkat lunak gitu. Ya. Oke. Freeware itu apa? Freeware itu bagian dari software. Jadi software itu kalau dilihat dari cara berbayarnya itu ada dua. Jadi ada yang software yang berbayar atau lisensi gitu. Ini ada juga yang gratis, disebutnya freeware. Itu ada dua itu, ya. Oke. Kemudian hardware itu apa? Hardware ya kita potong, ware itu tadi itu perangkat, hard yang keras. Di perangkat keras. Ini bawahnya ini brainware apa? Brainware itu dipotong lagi, ware itu perangkat, brain apa? Otak. Nah, berarti perangkat otak. Tuh. Siapa yang punya otak? Manusia ya. Kalau hewan kan nggak mungkin mainin di komputer ya. Mungkin juga ya. Nggak tahu lah. Oke. Jadi manusia. Jadi brainware itu manusia. Manusianya yang menjalankan komputer gitu. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah A, software. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, berikut ini yang termasuk sistem operasi adalah mana? Windows. Oke, kenapa Windows? Oke, Photoshop. Photoshop itu apa? Photoshop itu software pengolah gambar. Microsoft Word, yang B, Microsoft Word, software pengolah kata. Corel Draw, software pengolah gambar. Windows, software yang mengolah ini semua. Gitu. Jadi Windows itu adalah sistem operasi. Gitu ya. Bedanya Photoshop sama Corel karena dia sama-sama pengolah gambar, tapi yang jelas ada bedanya dong. Gitu. Ada. Jadi bedanya adalah penggunanya. Nah, kalau Corel, kalau Corel itu dia basisnya adalah vektor. Jadi kalian misalkan mana? Alatnya mana sih? Protect from view files. Comment. Oh, ini. Ini. Nah, oke. Nah, kalau Photoshop itu Corel itu kalian bisa membuat gini. Jadi kalian oret-oret gini bisa. Oke, jadi kalian oret-oret bikin gini bisa. Nah, kalau Photoshop dia harus nggak langsung bisa diginiin. Jadi dia basisnya adalah layer. Nah, layer itu tumpuk-tumpuk intinya gitu. Nah, pokoknya gitulah. Nanti kalau lebih dalam lagi kalian pusing nanti. Ya. Kalau lebih dalam lagi bisa ditanyakan. Ya, lanjut nomor 3 yaitu berikut ini yang termasuk hardware adalah keyboard dan mouse. Kenapa keyboard dan mouse? Karena dia kembali lagi ya, hardware. Perangkat yang hard atau perangkat yang keras. Yang keras itu berarti bisa dipegang.
apa? Mouse dan keyboard. Kalau yang lain ini adalah software semuanya. Oke, lanjut nomor 4. Kita scroll ke bawah. 4. Berikut ini yang bukan merupakan software adalah mana? Oke, yang nomor 4 adalah, oke, kita pretelin satu-satu dulu. Ya, Central Processing Unit itu CPU. Itu adalah hardware. Kenapa? Karena dia berbentuk keras. Oke. Dan manusia apa? Software atau hardware atau apa? Ya, seperti yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 dijelaskan, yang punya otak tadi. Ya. Itu adalah manusia. Oke, jadi dia adalah brainware, ya. Oke. Jadi kalau kita tulis langsung ya. Gini biar enak. Ini adalah hardware. Oke. Dan ini brain. Dan bawahnya sini Microsoft Windows software. Sorry. Oke. Yang selanjutnya Android apa? Software juga. Oke. Nah, dari ini kan akhirnya kalau dicerna, berikutnya yang bukan merupakan software, berarti jawabannya benar kan? Nah, ini softwarenya ada 1, 2. Yang lainnya adalah jawaban. Berarti jawabannya ada 2. Jadi ini adalah pertanyaan bonus. Yeay, tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Ya, jadi kalian ini nomor 4 ini jawab apapun benar, karena kebetulan bonus di sini. Ya, nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Mana? Ini gambar apa ini? Kue, roti. Ya. Lapar siang-siang. Oke, tombol dengan lambang tersebut yang berada pada CPU berfungsi untuk apa ini? Untuk apa? Oke. Nah, ini untuk mencet, ya, dipencet ya, mudah dipencet. Nah, ini adalah tombol untuk, kalau jawaban di sini ya, menghidupkan komputer. Oke. Ini sebenarnya untuk merestart juga bisa, tapi pembahasannya dalam. Jawaban yang paling benar adalah menghidupkan komputer. Ya. Ini untuk mematikan komputer juga bisa, tapi dengan cara yang kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita mencet ini lama, itu juga untuk bisa men-shutdown komputer secara paksa. Nah, sesuatu yang dipaksa itu terkadang nggak bagus kalau di komputer. Ya. Ya. Nah, efeknya apa? Kalau kita paksa mematikan, nanti ke hardware-nya sangat berefek, bisa cepat rusak, gitu ya. Terutama kalau yang masih pakai harddisknya nanti cepat jebol, gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk merestart gimana? Nah, jadi biasanya di dalam PC itu ada dua tombol untuk ini, untuk menghidupkan matikan ya. Jadi yang pertama adalah tombol power ini khusus untuk menghidupkan yang secara benar. Kemudian satu lagi biasanya kalau untuk restart itu biasanya bentuk tombolnya atau lambangnya, logonya itu nggak seperti ini. Jadi kan ini kan bulat gini kan, bulat, habis itu ada garis gini kan. Nah, kalau restart itu biasanya bulat gini, set ada sedikit gini. Jadi melingkar, muter dari gini, terus ujungnya ada panahnya gini. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ya. Port atau colokan pada gambar tersebut berfungsi untuk apa? Port VGA atau monitor. Ya. Kalaupun port untuk keyboard, mouse, mikrofon, nggak ada yang cocok. Ya. Kalau port keyboard, mouse itu biasanya yang gini. Ya. Kalau untuk mikrofon yang biasanya kalian pakai itu.
kecil-kecil itu. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini, nomor 7. Ini ini apa? Disebut dengan port. Oke, kita bahas satu. Serial. Serial itu bukan. Serial itu ini. Ini serial namanya. Oke ya. Kalau RJ45 apa? RJ45 itu yang gini. Jadi untuk kabel jaringan. Oke. Untuk Type-C, kalau cas handphone yang baru-baru sekarang yang seperti itu. Mungkin di rumah ada. Berarti jawabannya adalah USB. Oke, lanjut nomor 8. 8, perhatikan gambar di bawah ini. Port yang atau colokan pada gambar berfungsi untuk apa nih biasanya? Oke, jaringan. Ya, ini untuk jaringan. Ini yang disebut RJ45. Oke, ini kan nggak mungkin kalau mikrofon seperti ini kan. Monitor dan keyboard juga. Oke, nomor 9. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini kabel. Gambar yang di atas adalah kabel untuk headset. Ya, salah. Bukan headset. Kalau headset berat. Ini adalah kabel untuk VGA. Ya. Biasanya kalau untuk monitor-monitor yang belum pakai HDMI biasanya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Kita cepat aja lah. Berikut ini yang merupakan sambungan jaringan dengan tipe kabel atau wired adalah, ya, wired itu berasal dari wire atau kabel. Kemudian tambah ed gini biasanya terkabel atau tersambung gitu akhirnya. Gitu ya. Nah, kita satu-satu. A, line RJ45. Udah jelas ya. Yang atas ini, yang nomor 8 tadi itu. Jadi ini merupakan kabel. Udah, langsung jawaban dong ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kemudian Bluetooth. Bluetooth, dia kan nggak pakai kabel kan ya? Dia lewat gelombang. Oke, berarti ini bukan wired. Infrared, bukan. Kenapa? Karena dia sinar inframerah. Nah, kemudian wireless ini sudah jelas-jelas salah. Kenapa? Karena ini wired, ini wireless. Wireless. Nah, perbedaannya apa? Kalau di bahasa Inggris biasanya less ini adalah untuk menunjukkan tanpa, jadi tanpa kabel, gitu ya. Nanti silahkan ditanyakan ke guru bahasa Inggrisnya. Ya, jadi nomor 10 jawabannya adalah sambungan tipe kabel adalah RJ45 ini. Oke, nomor 11, kumpulan angka atau alamat yang secara unik dimasukkan ke dalam komputer untuk bisa tersambung ke dalam sebuah jaringan disebut apa? Mana ini dari kalian yang paling familiar atau paling sering seenggaknya tahu, paling nggak asing bacanya apa? May, May, temennya Upin Ipin, bukan. Jadi, oke, kita jelaskan satu-satu. MAC address ini adalah alamat yang ditanamkan di komputer sudah sejak dari awal. Nah, dia adalah email, pernah dengar kan? Ya, benar, temannya Upin Ipin. Bukan, itu May. Nah, email ini di handphone, kalau ada yang di handphone baru, biasanya di dashboardnya itu ada tulisan email. Nah, ini email ini sama dengan MAC address. Bedanya cuma kalau email ini di handphone, kalau MAC address ini di komputer, personal komputer gitu. Ya. Oke. IP address. Ya, kalian pasti pernah dengar ini kan? Nah, berarti jawabannya ya ini. Oke. Ya. Gitu. Ini nggak ada hubungannya dengan menghubungkan dengan jaringan. Dia alamat yang sudah pasti. Kalau ini bisa disetting, gitu ya.
Dan yang terakhir, sending address adalah ini. Kalau kalian beli paket, beli online, nah ini ada sending address. Nah itu aja. Jadi ini memang nggak salah ya. Oke, jadi nomor 11 jawabannya adalah IP address. Oke, nomor 12. Alamat komputer yang tidak unik di dalam sebuah jaringan sehingga menyebabkan komputer gagal tersambung ke dalam jaringan disebut apa? Ini di waktu pertemuan terakhir sebelum PAS sudah saya jelaskan. Di kisi-kisi juga sudah. Mana? Oke ya, benar. IP konflik. Kalau yang lain gimana? Oke, kalau manajemen konflik ini udah ada, saya ngambil dari luar, bukan dari, pokoknya adalah ini manajemen konflik pelajarannya. Ya, make konflik ini nggak ada, ini benar-benar nggak ada ini. Oke, A, B, C, D. Nah, apalagi ini suka konflik ini. Apaan? Oke ya, jawabannya jadi IP konflik. Oke, berarti lanjut kita nomor 13. Perintah di dalam command prompt atau CMD yang digunakan untuk memeriksa sambungan adalah ping. Ping yang pakai K atau G? Pakai G. Ya, kalau P yang pakai ping pakai K itu adalah warna. Warna pink. Warna merah jambu atau merah muda. Ya, jawabannya A, ping. Kalau yang lain ini enable atau run ini perintah juga, cuma tidak untuk ini, gitu ya. Oke, lanjut nomor 14. Berikut ini yang merupakan sambungan nirkabel atau tanpa kabel adalah tanpa kabel. Ya, kita bahas satu-satu. Kalau yang ini jelas ya, RJ45 kan ini pakai kabel. Fiber optik. Fiber optik pernah tahu atau pernah dengar? Oke, ya. Yang belum pernah dengar, jadi fiber optik itu ini untuk kabel jaringan. Ya, jadi ini sama kabel juga. Nah, cuma perbedaannya adalah kalau yang kabel-kabel biasa seperti ini, itu umumnya dia pakainya tembaga atau pokoknya metal, besi-besian. Ya, kalau fiber optik dia adalah pakainya fiber. Ya, begitu. Oke. Kalau Bluetooth nggak pakai kabel ya, berarti nirkabel. Oh ya ini bahasa nih baru nih, nir gitu. Kalau nir berarti tanpa gitu. Ya, Bluetooth berarti ini tanpa kabel. Ya. Oke. Kalau Bluetooth itu dengan gigi. Oke. Berarti jawabannya adalah oke, benar. C. Oke. Ya. Kita lanjut. Nomor 15. Oke, 14 lagi. 14 jawabannya C ya, Bluetooth. Karena dia nggak pakai kabel atau nirkabel. 15. Berikut ini jenis sambungan dengan kecepatan koneksi yang paling rendah adalah oke. Nah, untuk sekarang ini sementara untuk sambungan yang pakai kabel itu masih lebih cepat, relatif lebih cepat kecepatannya dibandingkan dengan yang tanpa kabel. Begitu ya. Jadi untuk RJ45 kan kabel. Ini fiber optik juga kabel. Berarti dengan lebih cepat semuanya kan. Kemudian kalau Bluetooth ini ada kemungkinan lebih lambat. Infrared tahu? Infrared itu sama. Jadi kalau kalian pernah melihat remote TV di rumah, itu kalau kalian lihat ujungnya yang biasanya dihadapin ke TV waktu mencet di ujungnya gini, biasanya kan ada bulat gini kan, bulat gini. Nah ini nonjol gitu kan. Nah ini kalau kalian pencet waktu pencet tombol-tombolnya di atas, kalau kalian intip di sini,
ini akan muncul warna merah di situ. Nah, itu adalah sinar inframerah. Ya. Oke, nah, untuk kecepatannya gimana? Nah, ini adalah yang paling rendah di sini. Infrared. Dan ini agak lumayan jadul. Jadi sudah agak jarang digunakan. Ya. Gitu. Silakan ditanyakan ke ayah ibunya. Pasti dulu pernah punya handphone yang punya infrared. Itu biasanya untuk ditanyakan sendiri ke ayah bundanya ya. Oke, Bun tahu infrared gitu. Mungkin sama tahu. Gitu. Oke, nomor 16 sekarang. Oh iya, jawabannya berarti nomor 15 apa? Infrared ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan 16. Ketika kita memeriksa jaringan melalui command prompt, kemudian muncul tulisan destination unreachable, maka artinya mana? Ini ingat kan kata-kata ini? Ini saya tekankan bolak-balik waktu kisi-kisi dan pertemuan sebelum PAS. Oke, apa jawabannya? Ya. Oke. Komputer sudah terhubung. Salah. Ya. Komputer sudah terhubung itu kan ingat yang tulisan ini? Replay from bla 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 itu. Ya. Oke, kalau replay from berarti komputernya sudah terhubung. Tuh, kalau alamat tujuan sebelum jawab juga sama, replay from. Kalau alamat tujuan terdefinisi berarti destination unreachable. Kalau alamat tidak salah berarti bisa replay from. Begitu. Ya, berarti jawabannya adalah C. Yeay. Oke. Oke. Jawabannya C ya, nomor 16. Oke, kita lanjut. 17. Untuk menuliskan tanda plus pada maka keyboard ditekan tombol apa? Shift plus ini. Silakan dicoba. Pasti ingatlah. Oke, 18. Ini sudah 10 jarian semua. Kita langsung tulis ya, biar ingat. Biar cepat. Gimana? Itu kan A. Nah, di sinilah. Sini. A, dengan apa? Kanannya sedikit. S, D, ya, F. Oke. A, S, D, F. Oke. Yang bagian kanan C, K, L. Ya, titik koma. Nah. Oke, yang atas, jari tengah yang atas E, ya. Yang sininya adalah I. Oke. Ya, langsung berarti. Ini adalah kalau diurutkan jari kelingking, ini yang bagian kiri ya, tangan kiri. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk. Ini pakai jari tengah. Ini untuk tangan yang kanan. Jadi kalau ini berarti jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian ini jari tengah. Oke. ASDF, CKL, titik koma, dan E sama I. Ya, tombol A pada mengetik 10 jari ditekan menggunakan A. Berarti kelingking kiri. Yes, benar B. 20K. Berarti tombol K. CKL. Berarti CK. Jari tengah kanan. Oke, C jawabannya. C. Oke, kemudian 21. Tombol D. ASD. Berarti jari tengah kiri. Jari tengah, jari manis kiri, jari tengah kanan, jari. Ini nggak ada jawabannya. Berarti bonus. 21 bonus. Yeay. 22. Tombol S. AS berarti jari manis kiri. Jari manis kiri. Jari manis kiri. P jawabannya. 23. Tombol I. ASDF JKL. Oh, nggak ada. Berarti atasnya. Pakai I. Oh, jari manis. Jari tengah kanan. Oke, D jawabannya. 24. Tombol L.
ASDF JKL titik koma, berarti JKL yang kanan jari manis kanan. D. 25 tombol E pada mengetik sebelum jari ASDF KWR. Oke, berarti jari tengah kiri, jari tengah kiri. Ada nggak? Jari tengah, berarti nggak ada. Sorry. Berarti bonus. Oke, 26. Nah, 10 jarinya sudah habis. Masih ya. Oke, 26. Kotak-kotak untuk tempat menuliskan data pada lembar kerja MS Excel adalah mana? Pointer ya. Oh, salah. Sel ya. Ini di awal pertama kali waktu pertemuan Excel, pertemuan pertama kali membahas Excel, saya sudah jelaskan ya. Dan sering kita sebut sel gitu ya. Oke. Kalau pointer apa? Pointer itu ini, penunjuk mouse ini yang gerak-gerak ini, tangan ini sama kuning-kuning ini. Enggak kuning ya. Ini namanya pointer. Nah, kalau untuk border apa? Garis tepi ya. Sheet atau set bacanya. Nah, ini adalah lembar kerja ya. Jadi kalau di Excel ditekan-tekan ada sheet 1, sheet 2 itu lembar kerja. Oke, 27 kita lanjutkan. Fungsi dari icon berikut pada menu bar adalah 27. Oh, ini. Apa ini? Buat huruf miring, bukan ya. Paragraf, rata kanan, bukan. Garis bawah, bukan. Border atau membuat garis tabel, ya. Jadi kalau kalian klik, ingat ya, waktu membuat garis-garis tabel itu, kliknya kan itu. Nah, berarti itu jawabannya. Oke, selanjutnya 28. Gambar ini fungsinya adalah mewarnai sel, ya. Kan kalian kalau suka warna-warni itu ini, mainnya ini biasanya. Oke, lanjut 29. Perhatikan gambar di bawah ini soal nomor ini sampai ini. Nah, kita ingat-ingat langsung biar cepat. Jadi nomor 1 bottom border, nomor 2 right border, nomor 3 no border, 4 all border. Bottom border ini adalah garis yang ada di bawahnya, tepi bawah, garis tepi bawah. Kan bottom nih. Nah, nomor 2 right border berarti tepi kanan karena right border. Ini ikonnya juga kan nggak sama kan? Kita lihat ini. Oke, no border. No border berarti tidak ada border atau tidak ada garis tepi. Kalau all border berarti semuanya atau kelilingnya atau pokoknya semuanya tertutup sama garis tepi. Gitu. Oke? Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bottom, right, no, sama all. Oke, 1 adalah bottom. Bottom berarti bawah. D jawabannya. 2 adalah right, berarti right kanan. Kanan, oke, berarti A. Dan no border berarti tanpa atau bisa menghapus. Oke, nah ini jawabannya C berarti. 32 adalah all border. Angka 4. Berarti membuat garis. Nah, ini udah langsung ketemu jawabannya. Keliling garis tepi. Oke, lanjut 33 sampai 36. Ini ikonnya 1 2 3 4. Oke, ingat ya ini apa aja? Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini menggabungkan sel dan menengahkan. Oke. Ya, 1 rata kiri berarti A. 2 rata tengah, oh ada ini, D. 3 rata kanan, oke ini. Dan yang keempat ini merge and center, menggabungkan sel. Oke, menggabungkan sel, nah berarti ini jawabannya A. Oke. Pilihan ganda terakhir, 37 sampai 40. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, fungsinya nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1, icon B. Nomor 2, icon I. Icon U, sama Calibri ini tulisan ini. Menu drop down. Nah, nomor 1, ini ingat ya, untuk bold atau huruf tebal. Ini adalah huruf miring atau italic. Ini adalah garis bawah atau underline.
Nah, ini untuk mengganti font, jenis font atau model huruf. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, huruf tebal, ya, A jawabannya. Nomor 2 adalah I, atau italik, miring. Nah, ini jawabannya. Nomor 3 adalah underline, U garis bawah. Nah, ini D jawabannya. Terakhir, tadi itu apa? Kalibri tulisan itu ya. Oh ya, berarti mengganti jenis huruf. Mengubah jenis huruf. Oke, berarti ini. D. Oke, selesai untuk yang pilihan ganda. Dan yang isi. Nah, jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, nomor 1. Jelaskan langkah-langkah menyambungkan sebuah device. Device itu adalah perangkat ya. Boleh komputer, laptop, tablet, maupun handphone ke dalam jaringan internet. Nah, nomor 1 ini sebenarnya luas, jawabannya luas. Dan saya memberi kelonggaran di soal nomor 1 ini. Yang penting adalah kalian bisa menyambungkan sesuatu itu ke internet. Intinya seperti itu. Baik itu handphone, laptop, tablet, dan macam-macamnya itu. Ya. Yang penting bisa nyambung ke internet. Sepengetahuan kalian itu, nanti kalau memang dia bisa nyambung, akan saya benarkan gitu ya. Kecuali jawabannya ngaco. Gitu. Ya. Jadi misalkan contoh, Ustaz, saya jawabnya gini, nyalakan wifi, dan setelah nyalakan, kita konekkan pakai handphone atau seperti apa. Oh ya, itu bisa benar. Gitu. Dan lagi yang misalkan, tethering Ustaz, atau penambat, apa ya? Itu apa sih bahasa Indonesia? Tethering itu? Penambatan ya? Ya, itu juga bisa benar. Pokoknya intinya adalah kalian bisa menyambungkan sebuah device itu ke dalam internet, jaringan internet. Gitu. Oke, itu selesai. Nomor 2. Nomor 2 adalah perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini gambar tabel Excel ya, Microsoft Excel. Dan pertanyaannya atau perintahnya adalah gambar ulang tabel A plus B. Ini. Kemudian tulis rumus yang digunakan untuk menghitung hasil setiap baris dari perhitungan pada kolom tersebut. Oke. Ya. Oke ya. Saya bacakan ulang lagi. Gambar ulang tabel. Ya. Jadi silakan digambar ulang. Kemudian tulis rumus yang digunakan untuk menghitung hasil setiap baris. Ya. Nah, ini jawabannya sudah apa? Jadi nanti, sudah ya. Jadi jawabannya adalah, ini silakan digambar seperti ini. Ya. Kemudian setelah digambar, itu yang kosong, bagian kosong-kosong ini silakan diisi. Dengan apa? Dengan rumus. Ya, rumusnya seperti apa? Sama dengan, ingat ya, setiap rumus yang ada di Microsoft Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Oke, sekali lagi, setiap rumus yang ada di Excel itu selalu diawali dengan sama dengan. Kalau misalkan nggak dikasih sama dengan, nanti tidak akan muncul hasilnya. Gitu. Ya. Oke, rumusnya seperti apa? Ingat, ini alamatnya yang dituliskan ya. Alamatnya tulisnya apa? Kolom diikuti dengan baris atau huruf diikuti dengan angka. Ya, angka yang mana yang ini? Bukan yang ini. Yang angka baris, bukan angka yang ininya. Jadi kemarin itu lucu. Ada yang menuliskan kolomnya sudah benar, tapi angkanya ini yang ditulis, bukan ininya, gitu loh. Ya. Sebenarnya ini kalau kalian sudah terbiasa dengan ini dan menuliskan dengan benar, itu akan ada sebuah pola. Ya. Polanya seperti apa? Jadi misalkan ini ya. Ini kan H6. 6. Dan plus sampingnya apa nih? Yang B. I6. Ini. Dan kali. Kemudian H6 lagi. Nah, begitu. Bawahnya seperti apa? Sama dengan sama. Ini adalah H7 plus H7
kali H7. H7 semua. Ini iya, ini. Oke, nah polanya ini seperti ini. Jadi nanti ketika sudah mengisi semua, ya angka-angkanya ini sama semua. Kenapa? Karena kan satu baris, jadi kalian nggak perlu repot-repot mengganti gitu loh. Ya, yang ganti cuma ininya aja, kolomnya gitu loh. Jadi kemarin tuh ada yang lucu, ada yang nuliskan ini tambah ini, langsung dituliskan sama dengan 5 plus 2 gitu. Nah, itu benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena yang dituliskan adalah rumusnya. Itu sebuah rumus, tapi kalau kalian menuliskan angka ininya, ketika ini diganti, ini sama ini diganti, dia hasilnya di sini akan tetap gitu loh. Padahal kita inginnya kan adalah ketika ini dirubah, misalkan ini 5 plus 2, kalau tulis rumus seperti ini kan munculnya kan 7. Nah, kalau ini kita ganti misalkan dengan angka 1, kalau kita nulisnya rumus seperti ini, dia akan langsung berubah menjadi 3 gitu loh. Kalau kalian tuliskan angkanya di sini, 5 plus 2, hasilnya sama-sama 7. Tapi ketika ini kalian rubah dengan 1, di sini akan tetap menjadi 7 gitu ya. Itu salahnya di situ. Oke? Paham? Siap? Oke. Nah, sekian penjelasan yang mengenai pembahasan soal kali ini. Jadi, alhamdulillah ini lancar untuk rekamannya. Semoga, ya Allah, berulang kali sini. Oke, ya, jadi sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, dan ingat tetap menjaga etika ketika bersosial media. Ya, YouTube ini sudah masuk sosial media. Kenapa? Karena semua orang sudah bisa mengakses. Gitu. Nah, bahasanya yang dipakai yang bagus, maksudnya bukan bahasa-bahasa yang kasar atau yang jelek ya. Jadi tetap dipakai santunnya. Apalagi kita sebagai orang timur ya. Gitu. Kemudian sekali lagi untuk absensi silahkan dituliskan nama juga dan kelas di situ. Nanti kalau nggak menuliskan nama dan kelas berarti tidak masuk absen. Nah, sedangkan dari maka kurikulum meminta rekap absen untuk siapa yang hadir di materi online gitu ya. Dan waktu penjelasan juga akan ketahuan siapa yang cuma nonton di skip atau nonton cuma berapa detik langsung ditutup, itu akan ketahuan ya. Ini untuk yang mainan YouTube akan tahu, tapi kalau yang enggak ya kasihan karena nggak tahu seperti itu ya. Oke. Nah, sekian, terima kasih. Kemudian kalau untuk misalkan ada suaranya mungkin kurang jelas atau seperti apa, mohon maaf karena ini juga peralatannya terbatas. Begitu. Oke, sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.